Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi DPS dalam sekolah Sendiri Negeri Surabaya, gagasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih judul SMP Ramah dan Bersahabat 1 Surabaya. Ini saya sampaikan dari sudut pandang orang tua. Jadi orang tua adalah pengguna jasa, maka dia seharusnya dari situ. Kenapa sekolah itu harus sikap kayak apa? Ya, sekolah itu harus seperti apa dikelola, maka juga harus memperhatikan sudut pandang dari orang tua. Jadi yang diinginkan orang tua itu apa sebenarnya? Ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke sebuah sekolah, ya. Ini saya juga orang tua, saya orang tua murid juga. Isi pandang saya. Jadi kalau orang tua yang menginginkan, ya, ketika anaknya di sekolah sebuah sekolah, minimal ada beberapa ada. Maka maksudnya perilaku. Ini umum, atas semua orang ada itu penting. Jadi perilaku siswa menjadi lebih baik dibandingkan sebelum sekolah. Jadi awalnya kok misalnya masuk ke rumah sebelumnya nggak pernah assalamualaikum, dia berubah assalamualaikum. Berangkat sekolah nggak pernah cium tangan ketika SD, ketika masuk SMP itu ternyata cium tangan dulu orang tuanya maksudnya. Minimal ya, ada. Kemudian yang kedua, ya tentu saja pengetahuannya, penerapannya. Maksudnya ilmu pengetahuan maksudnya, jadi orang berilmu ternyata dia yang menamakan ilmunya, itu maksudnya orang berilmu. Otomatis dia kan ilmu dan penerapannya. Itu namanya orang berilmu, orang yang beramal dengan ilmunya. Itu namanya orang berilmu. Jadi maksudnya itu. Kemudian yang ketiga tentu saja lulus dengan berilmu nomor 1 dan 2. Ini tambahan harapan itu orang tua. Jadi tentu saja yang harapan dapat ketiga-tiganya, kan dia juga lulus, perilakunya baik, kemudian ilmunya bertambah. Berikutnya ini, kalau sekolah swasta biasanya masalahnya input, siswanya itu bukan pilihan, ya. Terutama kalau sekolah swasta tidak favorit, otomatis dia sisa. Jadi siswa yang sisa, jadi yang diberi semua sisa. Jadi nilainya dari paling rendah, ya, mau dari keluarga yang kurang mampu, ya mungkin ada sih. Tapi kebanyakan masih itu. Jadi ketika mereka berebut seperti Surabaya, memang idealnya seperti itu. Jadi sekolah negeri itu favorit. Beda dengan di daerah tertentu, seperti di daerah Tuban misalnya. Sekolah negeri kadang nggak laku. Sekolah negeri tidak laku, mereka lebih suka sekolah swasta. Ada, termasuk di desa, di sebuah desa di dekat mertua di Tuban. Jadi nggak laku, sekolah SD nggak laku, sampai SMP itu kurang butuh minat. Jadi suka ke swasta, itu daerah tertentu ada. Jadi kalau dia kemampuan rendah, pilihan yang terbaik. Jadi ketika sesuatu mungkin ya korbannya nggak mampu, kemampuan sesuatu tidak masih ya sulit untuk ditingkatkan, ya. Untuk diajak berpikir lebih kreatif sulit, ya. Minimal ini. Jadi sesuatu sebenarnya harus ini adabnya itu diperbaiki dulu. Mungkin prestasinya tidak sulit, ya. Dikasih pelajaran juga sulit menerima. Tapi anak itu ada perbaikan perilakunya. Itu yang sangat terima kasih. Kalau saya orang tua, saya sebenarnya tujuan satu, anak saya itu perilakunya baik. Saya nggak peduli dengan nanti pandai kayak apa, atau tidak berprestasi. Saya nggak misal. Kalau saya orang tua, jadi, nah ini memang dia itu adabnya baik. Meskipun ilmunya sedikit, prestasinya juga nggak ada, nggak masalah. Kalau saya jadi orang tua, tapi dia perilakunya baik. Tambah berbakti pada orang tua, tambah bersyukur pada kondisi yang ada, itu sudah alhamdulillah sekali. Kemudian berikutnya, kenapa demikian? Nah, kenapa adab sedemikian penting? Ya? Perilaku sedemikian penting. Ya?
ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak mungkin ya kalau sekolah yang pengen punya wawasan ramah bersahabat, ya, tapi siswa tidak memiliki adab, siswa tidak dididik untuk beradab. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi sekolah itu harus kerja keras bagaimana adab itu diwujudkan. Jadi adab itu perilaku biasa-biasaan. Ya, misalnya mau antri, menghormati teman, itu penting. Jadi adab juga dasar. Jadi sesuatu nanti untuk mencari sesuatu di mana saja, meskipun sudah lulus mau bekerja, adab itu paling mendasar. Bekerja saja, meskipun orang pandai belum tentu sebuah perusahaan itu dilihat dulu. Perilakunya itu penting sekali. Jadi adab ini. Berikutnya. Ini jadi ketika sekolah ini, jadi sampai remaja ini, ya, saya membantu dua hal yang mungkin jadi perhatian saya. Nanti dalam pelajaran daring selama ini, kita selama pandemi ini, ada dua kejadian yang itu menurut saya perlu diperhatikan. Ini terjadi pada siswa dengan fasilitas lengkap, orang tua ada, fasilitas ada, tapi dia nanti menyikapi tugas pelajaran daring itu berbeda. Ini saya bilang gitu. Jadi satu kelompok siswa, ya, sebuah kelompok siswa tertentu ini dia aktif, ya, dia mengikuti arah orang tuanya mau, ini pasti kan sama loh, ya. Jadi dia juga kecukupan ekonomi, orang tua lengkap ada, menyertai dia, mendidiknya dengan baik, ya. Ada yang aktif, jadi arah orang tua diikuti, dia berjalan. Lancar lah pokoknya, orang tua sebagai pengganti guru sukses semua. Kemudian ada lagi dengan ada orang tua, fasilitas ada. Ini angan-angan, kadang aktif, kadang enggak. Padahal di rumah ada wifi, HP juga canggih, orang tua juga ada, tapi dia tidak seperti itu. Jadi dia tidak bisa ada yang kembalikan orang tuanya. Ini kira-kira yang perlu gerakan penting. Jadi ketika orang tua nggak bisa mengendalikan anak itu kayak apa itu. Jadi orang tua dalam kata tidak. Bukan ada alasan fasilitas enggak. Itu kejadian yang saya amati selama ini. Jadi yang kedua itu mungkin ya sesuanya kurang ini ya, dengan orang tua kurang ini, kurang bagus. Ya. Jadi yang terjadi apa dengan sesuai yang nomor dua tadi tidak aktif, ya kadang aktif kadang tidak. Kalau dia lagi mood ya dia kerjakan, kalau enggak dia lari. Itu orang tuanya juga sering ditelepon ya, baru dia kerjakan. Kalau misalnya lupa telepon orang tuanya, dia enggak kerjakan. Jadi minimal usaha nomor dua itu kurang. Jadi dengan orang tua itu kurang ini adatnya, perilakunya kurang baik. Jadi dengan orang tua enggak mantas sederhana. Ya, ini secara teoritis saja, mungkin perlu kenapa kok adab itu sebenarnya umum sebenarnya. Ini saya ambil Imam Malik ini. Jadi Imam Malik itu ulama yang sangat terkenal di Madinah. Darul Hijrah itu Madinah. Ta'alam adab kebelaan, ta'alam ilmu. Jadi belajar adab sebelum belajar ilmu yang lain. Yang harus dimiliki seorang murid sebelum hebat dalam berbagai hal. Ini ada contoh ulama yang ini multi kemampuannya banyak. Imam Barat itu lahir tahun ini abad kedua Hijriah, 18 Hijriah. Jadi dia ahli fikih, ahli hadis, sufi, terus dia pasukan perang. Ahli jihad dia, jadi dia bergabung dengan pasukan terus berperang. Dia ulama yang pasti berperang. Ahli hadis, ahli fikih, berbagai bidang dikuasai dia. Dia itu belajar ilmu adab, perilaku, tindakan baik 30 tahun. Ilmu dia 30 tahun dia. Ini ulama yang hebat, ilmu baik, sangat terkenal. Jadi adab apa? Ya kita kalau kita ambil secara umum, semua orang nggak harus orang Islam, semua orang akan mengambilnya.
Jadi ada tuh yang memiliki budi pekerti yang baik, perannya yang bagus, tingkah laku tak biasa dengan nilai agama. Ya, karena mereka sih tidak apa-apa. Jadi umum ada. Ini menurut Al-Jurjani ada itu proses memperoleh ilmu pengetahuan oleh seorang murid yang belajar ya, agar dia tidak ini mendapatkan kesalahan yang tidak perlu. Jadi, makanya ada itu sebelum ilmu harus adab dulu. Jadi harus baik dulu. Makanya guru tidak sama. Jadi guru harus baik. Itu murid kalau ingin baik, ya gurunya dipelajari kalau gurunya jelek, perilakunya lah murid itu. Ya ini guru harus ini. Ini menurut bahasa Indonesia. Jadi adab itu adalah kehalusan, kebaikan begitu seperti sopan, ya, akhlaknya baik. Adab menurut sebagai guru ini poin contoh saja. Ini contoh saja yang bisa dilihat di lapangan, ini bisa kita kembangkan ke sekolah itu kita jalankan. Karena ini penting. Sebelum murid mendapatkan apapun dia harus bagus. Minimal ini masuk sekolah tepat waktu, masuk adab. Masuk sekolah tepat waktu. Ini menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi kalau guru nyuruh dikejar, entah bisa, entah enggak, salah benar dikerjakan. Yang penting ajarnya itu. Kalau benar enggak tahu, entah mau salah semua, salah. Menyelesaikan. Perhatikan dulu saat mengajar. Entah dia suka, dia enggak, tapi itu enggak akan jadi berbicara sendiri, membuat gaduh di kelas, atau bahkan melarikan diri dari kelas. Itu jauh. Jadi sebelum anak itu sekarang harus belajar dulu ini, mendengar, memperhatikan guru waktu mengajar itu. Kalau itu bisa, kan itu bisa. Lembut saat bicara dengan guru, dengan teman, contoh menyapa kita ketemu dengan sapaan yang baik, ya. Menjunjung tangan guru dengan catatan. Mengkrim keberuntungan beda ya. Kemudian izin ketika hendak mendapat kelas, izin dengan baik-baik, bukan melarikan diri ya. Dan seterusnya. Ini saya ambil dari web prestasi global, bisa dilihat. Kenapa adab itu penting? Ya, kenapa adab itu penting? Perilaku itu penting, kenapa? Jadi orang Jepang, orang Korea itu tidak begitu pusing sebenarnya. Anaknya tidak bisa matematika, tidak bisa fisika, tidak bisa kimia, bahasa Inggris juga nggak bisa. Orang Korea, orang Jepang tidak begitu sedih sebenarnya. Mereka tinggal manggil guru privat, diprivatkan bisa selesai. Tapi mereka akan sangat pusing, stres kalau anaknya tidak bisa mengantri. Jadi ada misalnya mau beli apa, nggak mau ngantri, itu sudah salah. Itu mereka stres orang Korea. Jadi anaknya nggak bisa mengantri aja. Banyak kan antrian kalau kita ke supermarket atau kita mau ya, dapat sesuatu misalnya. Ini menurut Abu Somad, ini bisa dicek, ini ada, beliau menyatakan. Itu sangat baik. Jadi beliau menyatakan merubah adab itu lebih sulit daripada mengajari ilmu. Sangat sulit mengubah adab, sangat sulit. Itu sulit. Karakter sulit. Ini mungkin terakhir. Jadi kendala terbesar ketika saat ini kita menyebutkan ini ya, ranah besar saat pandemi. Jadi butuh guru, karyawan. Ini yang sampai memulai sesuatu, mengubahkan sesuatu, tapi hasilnya nanti. Karena adabnya panjang. Harusnya SD, setelah SD 6 tahun itu mudah-mudahnya anak dibentuk. Jadi mudah dibentuk. Jadi ketika SD kelas 1 sampai kelas 6 itu paling mudah anak dibentuk. Tapi ketika SMP itu sudah agak lambat. Itu butuh kerja keras untuk merubah anak tadi. Sulit sekali. Ini juga penting. Jadi ini saya alami, ini contoh saya. Ya. Jadi kalau sekolah memiliki individu yayasan pribadi seperti di sini seperti SMP Tatuna, itu ada yang kadang-kadang tuh memotong jalur
manajemen. Ini saya dulu pernah dekat dengan yayasan. Saya cerita saya dulu ketika Abbas itu jadi ketua yayasan. Jadi saya sering memotong kebijakan kepala sekolah. Saya sendiri, ini contoh saya ya. Jadi dulu pernah, jadi saya itu kepala TU Dr. Tausan. Terus saya sendiri itu mengundurkan diri dan menjadi guru. Dan kepala sekolah itu enggak setuju sebenarnya jadi guru. Enggak setuju. Tapi karena dekat dengan Abbas Sidi sebagai dulu pendiri sekolah ini, saya dekat dengan Abbas Sidi. Kalau saya nggak berkutik, saya jadi guru, nggak ada yang bisa menghalang-halangi saya. Pernah juga saya itu, jadi ini motong jalur. Ini mungkin ini misalkan kepala sekolah. Saya juga pernah terjadi ini ya, ketika Abbas Sidi saya minjem uang. Tapi minjem uang harusnya kan kepala sekolah. Enggak kalau saya. Jadi saya itu minjem uang yayasan langsung. Jadi kalau sekolah tanpa sebelum kepala sekolah, saya langsung ke bendahara. Jadi yayasan langsung, kamu pinjam langsung ke bendahara. Kalau sekolah kalau tadi aja. Ini sebenarnya tidak menyusahkan kepala sekolah mengatur keuangan. Jadi ini juga agak baik. Jadi saya lakukan. Tapi ini contoh untuk saya. Dulu waktu saya dekat dengan dulu almarhum Abbas Sidi suatu tahun. Jadi ini memang jalur manajemen namanya. Itu nanti enggak baik untuk depan. Tapi itu contoh saya. Dulu dari saya, insya Allah saya sudah insya Allah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ada tersendi pada siang ini. Saya kira selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.